Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini kembali If membagikan tes online simulasi SKB seleksi kompetensi bidang guru SD buat teman-teman belajar dan latihan soal. Soal-soal yang kami buat kali ini adalah soal-soal kompetensi profesional mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembahasannya, bagi teman-teman yang mau latihan untuk mengerjakan simulasinya terlebih dahulu, teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box. Oke? Nah, untuk hasil tesnya, jangan lupa komen di bawah ya. Buat teman-teman yang mau langsung menyimak pembahasannya, kita akan langsung mulai dari sekarang. Jangan lupa subscribe biar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel If. Terima kasih. Soal yang pertama. Bacalah penggalan cerpen berikut dengan seksama. Tatkala aku masuk sekolah mulo, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Kenang-kenangan oleh Abdul Ghani AK. Sudut pandang pengarang yang digunakan dalam penggalan tersebut adalah A. Orang pertama pelaku utama, B. Orang ketiga pelaku sampingan, C. Orang ketiga pelaku utama, atau D. Orang pertama dan ketiga. Maka jawaban yang benar adalah A. Orang pertama pelaku utama. Pembahasannya, untuk dapat menjawab soal seperti ini, teman-teman perlu tahu perihal unsur intrinsik karya sastra. Secara sederhana, unsur intrinsik merupakan unsur-unsur struktur dalam sebuah karya sastra. Dalam unsur intrinsik itu terdiri dari tema, amanat, alur, penokohan atau perwatakan, latar, dan sudut pandang. Lalu, untuk sudut pandang memiliki pengertian sederhana sebagai kedudukan atau posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pada kutipan cerpen tersebut mengambil posisi sebagai pelaku utama. Hal itu terlihat dari penggunaan kata aku sebagai pencerita utama. Oleh sebab itu, jawaban untuk soal tersebut ialah A. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Tatkala aku masuk sekolah mulo, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Kenang-kenangan oleh Abdul Ghani AK. Watak tokoh aku dalam penggalan cerita tersebut adalah A. Percaya diri, B. Mudah menyesuaikan diri, C. Sombong, atau D. Rajin berusaha. Maka jawaban yang benar adalah C. Sombong. Dari kutipan itu terlihat tokoh aku memiliki watak sombong karena merasa menguasai bahasa Belanda. Soal selanjutnya, soal yang ketiga. Tatkala aku masuk sekolah mulo, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Kenang-kenangan oleh Abdul Ghani AK. Amanat dalam penggalan cerpen tersebut adalah A. Jangan cepat menyerah pada keadaan bagaimanapun juga. B. Jangan membuang waktu selagi masih ada waktu. C. Sebaiknya kita menyesuaikan diri dengan keadaan.
Atau D. Jangan lupa diri bila menguasai bahasa orang. Maka jawaban yang benar adalah D. Jangan lupa diri bila menguasai bahasa orang. Pembahasannya sama halnya dengan kedua soal sebelumnya. Amanat termasuk ke dalam unsur intrinsik prosa. Amanat adalah pemecahan masalah atau apa yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam karya sastra. Untuk menemukan pada kutipan cerpen tersebut, kamu harus memperhatikan unsur perwatakan tokoh aku. Perwatakan tokoh tersebut ialah sombong, sehingga pengarang kemungkinan besar memberikan pesan atau amanat jangan seperti tokoh tersebut. Dengan demikian jawaban yang tepat ialah D. Soal berikutnya, soal yang keempat. Jika kamu membeli sukun, beli saja di kota Blitar. Jika kamu rajin dan tekun. Pantun yang tepat untuk melengkapi lari keempat adalah A. Kamu harus terus belajar. B. Pastilah menjadi pintar. C. Jangan lupa gemar belajar. Atau D. Belum tentu menjadi pintar. Maka jawaban yang tepat adalah B. Pastilah menjadi pintar. Untuk melengkapi lari keempat, teman-teman harus melihat lari ketiga. Pada lari ketiga terdapat susunan kata jika kamu rajin dan tekun. Susunan kata itu mengacu pada hubungan sebab akibat. Sehingga pada lari ketiga hubungan itu harus terjawab. Secara logika, ketika seseorang rajin dan tekun, maka dia akan menjadi pintar. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat ialah B. Soal selanjutnya, soal yang kelima. Kekerasan terhadap anak tidak cukup dihentikan dengan komitmen pribadi atas anak-anak sendiri. Komitmen demikian tentu saja sangat berarti, tapi secara kolektif masyarakat juga perlu digugah untuk bangkitnya kesadaran dan hirau publik atas kekerasan terhadap anak siapapun, oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Elemen inti pada wacana tersebut adalah A. Kekerasan terhadap anak tidak cukup dihentikan dengan komitmen pribadi atas anak-anak sendiri. B. Komitmen demikian tentu saja sangat berarti. C. Tapi secara kolektif masyarakat juga perlu digugah untuk bangkitnya kesadaran. Atau D. Anak siapapun, oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Maka jawaban yang benar adalah A. Kekerasan terhadap anak tidak cukup dihentikan dengan komitmen pribadi atas anak-anak sendiri. Elemen inti adalah elemen yang berisi informasi utama atau informasi yang paling penting dalam suatu wacana. Soal selanjutnya, soal yang keenam. Bacalah isi puisi berikut dengan seksama. Karangan bunga, 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba. Sore itu, ini dari kami bertiga, pita hitam dalam karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Maksud puisi tersebut adalah A. Menceritakan 3 anak kecil datang. B. Menggambarkan anak kecil yang malu-malu. C. Menceritakan peristiwa sore itu. Atau D. Menggambarkan peristiwa kedukaan. Maka jawaban yang benar adalah D. Menggambarkan peristiwa kedukaan. Pada puisi tersebut terdapat beberapa kata kunci yang bisa langsung memberikan maksud utamanya. Kata kunci itu ialah pita hitam, berduka, dan ditembak mati. Ketiga kata kunci itu menggambarkan suatu peristiwa kedukaan. Soal selanjutnya, soal yang ketujuh. Bacalah puisi berikut ini. Catur. Aku cinta olahraga permainan ini. Aku kagum, aku suka. Catur. Dengan caturku berpikir, dengan caturku mengasah otak dan logika. Sumber Bina Bahasa Indonesia, nama Erlangga 2007. Parafrase yang tepat dari puisi di atas adalah A. Catur adalah permainan kesukaanku. Setiap orang pasti kagum dan suka dengan permainan ini. Permainan ini bisa mengasah otak dan logika kita. B.
Aku cinta catur dan aku ingin bermain catur agar aku berpikir dan mengasah otak serta pikiranku. C. Aku cinta catur. Aku kagum dengan permainan ini. Aku juga suka permainan ini. Dengan bermain catur, aku jadi berpikir. Selain itu, otak dan pikiranku terlatih. D. Dengan catur kita bisa pandai karena catur adalah permainan yang mampu mengasah otak dan logika pemainnya. Catur banyak disukai, dikagumi, dan dicintai oleh orang-orang. Maka jawaban yang benar adalah C. Aku cinta catur, aku kagum dengan permainan ini. Aku juga suka permainan ini. Dengan bermain catur, aku jadi berpikir. Selain itu, otak dan pikiranku terlatih. Pembahasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase atau parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Parafrase yang baik harus mencakup keseluruhan puisi dan sesuai dengan isi puisi. Jawaban yang tepat untuk parafrase puisi di atas adalah jawaban C. Berikutnya soal yang ke-8. Dengan puisi yang sama, makna kata mengasah otak pada puisi di atas adalah A. Menajamkan otak, B. Menjadi pintar, C. Menajamkan pikiran, D. Melatih otak. Maka jawaban yang benar adalah D. Melatih otak. Soal yang ke-9, bacalah kalimat-kalimat berikut. 1. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 2. Dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. 4. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Urutan kalimat yang padu adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 4, 3, 2, 1, C. 3, 1, 4, 2, atau D. 3, 4, 1, 2. Maka jawaban yang benar adalah D. 3, 4, 1, 2. 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. 4. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. 1. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 2. Dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. Soal yang terakhir, soal yang ke-10. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasehati adik, hati-hati di jalan. B. Kakak Kinan membeli jeruk bali di pasar. C. Di mana rumah mudik? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. Maka jawaban yang benar adalah C. Di mana rumah mudik? Tanya Jani. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini. Jadi ejaan yang tidak tepat itu ada pada kata di mana rumah mudik. Dik di sini seharusnya menggunakan kata adik. Sedangkan untuk opsi A, C, dan D adalah ejaan yang tepat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.